Ya, kita kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi Idul Adha 1445 Hijriah. Kita akan mengajak Anda juga pemirsa untuk memantau bagaimana situasi terkini dan juga jalannya proses sholat Idul Adha di kantor DPP Partai Golkar yang berada di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Kita bergabung dengan Zinedine Dohan, reporter kami yang berada di lokasi. Dohan. Ya, pagi Fadil dan juga pemirsa, saat ini memang prosesi dari sholat Id ini masih terus berjalan, yang mana saat ini khotib sedang membacakan khutbah, yaitu tepatnya ini khotib yang bertugas pada pagi hari ini adalah Kiai Haji Rodul Bahar selaku Wakil Ketua Umum dari MDI, yang juga tadi untuk prosesi sholat Id sendiri dipimpin oleh Imam Ustadz Sukaria Putra, yang mana sholat Id yang digelar di Masjid Ainul Hikmah di DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat ini juga memang tadi dimulai sejak pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan langsung ini dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, lalu didampingi oleh sang istri Ibu Yanti Erlangga dan juga sang anak tentunya tadi ada Rafindra Erlangga yang juga memang terpantau hadir ini bersama dengan rombongan dari Erlangga Hartarto. Selain dari Erlangga juga memang tadi kami sempat memantau adanya kehadiran dari tokoh-tokoh politik lain yang berasal dari Partai Golkar. Tadi ada Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar ada Akbar Tanjung, lalu dari anggota Dewan ada Diah Roro, dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid juga terpantau hadir pada sholat Id kali ini. Dan juga memang ini dari tadi kami juga sempat mendengarkan khutbah yang disampaikan ini mengenai harus ikhlas seperti itu dengan apapun harta maupun sesuatu berharga lainnya yang nantinya harus dikorbankan atau diambil oleh sang pemilik, karena ini merupakan pesan-pesan yang ada dalam Idul Adha. Nah, selain itu Fadil dan juga pemirsa, pada pagi hari ini tepatnya Idul Adha 1445 Hijriah, Partai Golkar ini sudah terdapat sekitar 38 ekor sapi yang berada di DPP Partai Golkar. Namun ini tidak 38 ekor akan disembelih di DPP Partai Golkar, hanya ada 7 sapi yang nantinya akan disembelih di DPP Partai Golkar, dan sisanya ini nantinya akan disalurkan ke beberapa musola, yayasan, dan juga beberapa masjid yang berada di kawasan Jabodetabek. Nah, nantinya juga akan ada penyerahan secara simbolis ini oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto terhadap beberapa yayasan maupun musola dan juga masjid yang nantinya akan dititipkan sapi yang berada di Golkar, DPP Partai Golkar yang ada di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Lalu nantinya daging dari sapi kurban yang akan disembelih di DPP Partai Golkar ini nantinya akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti fakir miskin, lalu juga nanti akan pula dibagikan kepada warga yang tinggal di sekitar DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti berjalannya kegiatan ini, dari mulai penyerahan secara simbolis lalu dilanjut dengan penyembelihan 7 ekor sapi yang berada di Golkar Selipi, Jakarta Barat, dan juga proses dari pembagian daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio Fadil. Ya, Duhan, kami juga mendapat informasi ya, Duhan ya. Kabarnya pada pukul 8.25 pagi ini akan ada konferensi pers ya di kantor DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Apa kira-kira yang akan menjadi substansi konferensi pers? Anda punya info ini? Anda ada bocorannya? Ya, betul Fadil dan juga pemirsa, jika kita melihat di rundown kegiatan untuk Idul Adha pada hari ini, memang pada pukul 8.25 nanti ini akan diadakan konferensi pers oleh Partai Golkar. Namun informasi sementara yang kami dapatkan, ini konferensi pers ini sementara memang hanya digunakan oleh Partai Golkar ini untuk mengumumkan sesuatu yang bersifat masih dalam suasana Idul Adha seperti itu. Namun dari rekan-rekan media sendiri tentunya nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan Fadil, yang di mana juga nanti pasti akan menjelaskan kurang lebihnya mengenai pilkada yang sebentar lagi akan dihadapi oleh Partai Golkar dan siapa saja mungkin calon-calon yang nantinya akan diusung Partai Golkar, mengingat hingga saat ini juga sudah mulai memanas calon-calon siapa saja yang sudah muncul beberapa nama, terutama di Partai Golkar sendiri terdapat beberapa nama-nama besar seperti Ridwan Kamil, lalu Ilham Habibie, dan beberapa tokoh lainnya yang diisukan nantinya akan diusung oleh Partai Golkar dalam pilkada di beberapa provinsi yang berada di Indonesia, Fadil. Baik. Kita tunggu saja kalau gitu seperti apa nanti jalannya konferensi pers. Terima kasih laporan langsung Anda untuk saat ini.
langsung dari Kantor DPP Partai Golkar ya.